Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagai Channel. Di hari ini saya mau sharing aja tentang booster rem. Ini yang ada di mobil-mobil teman-teman, yaitu fungsinya untuk meringankan pada saat kita mengerem. Jadi kalau mamanya nggak ada booster rem, itu rem mobil kita itu akan semakin berat. Nah, ini udah dibuka ya teman-teman di gerinda. Kita lihat dalamannya seperti apa. Coba kita lihat, teman saya buka. Nah, jadi itu seperti ini dalaman booster rem. Nah, teman-teman ini tadi pernya ketinggalan, dia ada di sini harusnya pernya. Terus ditekan sama ini ya. Dalamannya seperti ini. Ini koper-koper aja nih. Ini juga. Terus ini coba ditarik ya. Nah, jadi ini karet seperti ini. Karet, terus ini yang dari pedal rem ya. Nah, terus di sini ada lubang. Ini lubang menuju ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi dalamannya seperti ini. Kalau booster rem itu dibuka. Ini di gerinda ini kemarin sudah dibuka. Di sini juga dilengkapi sama ini teman-teman, besi. Besi ini fungsinya untuk biar karet ini tidak ke depan. Pada saat direm kan kevakuman tinggi di sini. Di besi ini sebagai penahan karet supaya karet itu tidak maju ke depan gitu loh. Gimana ya, tarik banget gini kan nanti baliknya susah, makanya ini ada besinya. Di karetnya karetnya itu di tempat aja, dia nggak bakalan bisa ketarik ke depan semuanya, jadi ada besinya di sini. Nah, cara kerjanya seperti apa teman-teman? Booster rem itu kan mengandalkan kevakuman dari intake manifold ya. Ini dihubungkan ke selang intake manifold, jadi nanti di ruangan ini akan ada kevakuman atau sedotan. Nah, ya. Nah, berhubung di sini ada lubang, teman-teman. Lubang ini menuju ke belakang sini. Kalau pada saat minta tolong ditekan. Jadi pada saat rem itu tidak diinjak, tadi vakum yang masuk sini, yang ke dalam sini, dia akan masuk ke sini. Dan ini akan tertutup sehingga membrannya ini tidak akan maju ke depan. Ini kan ditekan sama ini juga ke belakang membrannya. Jadi dia itu remnya tidak akan menekan master cylinder. Nah, pada saat rem ditekan, ini pedal ditekan yang ini, teman-teman. Di sini tuh ada per, teman-teman. Per sama piston. Ini piston ya. Jadi piston ini sebagai gapnya. Kalau ini ditekan, nanti per itu akan ketekan sedikit lalu menekan ini. Coba ditekan, bisa nggak? Nggak bisa, nggak kuat ya. Jadi harus pakai kaki. Nah, piston ini akan maju teman-teman. Piston itu maju akan menutupi saluran ini. Pada saat saluran ditutup, ini kan masih ada pernya ya di sini ya. Pada saat saluran ini tutup, otomatis vakum yang di sini itu akan semakin cepat ketarik karena vakum di sini tidak terhubung sama belakang. Ini akan ketarik dan ini piston ini akan maju ke depan. Coba. Nah, pada saat piston maju ke depan, ayo dorong terus. Miring ini. Nah, di sini piston ini akan membuka ruang. Ini ada ruang. Jadi yang ini tadi ketutup, yang ini kebuka. Otomatis di dalam ruang belakang ini kan ketemu sama udara luar. Jadi ini vakum, ini enggak. Jadi ini akan lebih mudah ketarik ke depan karena kevakuman dari intake manifold seperti itu. Nah, baliknya rem juga dibantu sama tadi. Ini kalau nggak ketekan ini ke dalam, otomatis ini pistonnya juga nutup lagi ini, sehingga ini didorong lagi sama per sehingga vakumnya tidak begitu besar sehingga menyebabkan karet ini kembali ke belakang karena dorongan per ini. Jadi sudah diukur ya, ini tekanan ini sama pernya itu udah kuat. Per itu kuat dorong ini karena ini juga dibuka udah berhubungan sama yang belakang. Jadi vakumnya depan belakang kalau mamanya ini dibuka. Seperti itu teman-teman. Nanti saya jelaskan pakai animasi supaya teman-teman lebih mengerti. Ini secara langsung visualnya seperti ini. Nah, depannya nanti ini kan ada pernya di sini.
spare-nya di situ, terus nanti berhubungan sama ini master cylinder seperti ini. Jadi lebih ringan mendorong master cylinder. Soalnya kalau mamanya mobil-mobil berat, kalau nggak ada boosternya juga nanti kalau kita beban berat itu, kalau kita ngerem itu nggak kuat, kaki kita itu dorongnya itu berat, makanya dikasih booster rem. Nah, pada saat beban berat sama idle atau langsam itu juga beda ya. Vakuman itu kalau semakin mobil itu semakin kencang kita rem, ke vakuman di sini semakin tinggi. Pada saat beban berat sama aja. Baik teman-teman, di sini bisa kita lihat gambar dua dimensinya. Di sini yang kita pelajari jadi di bagian ini aja ya, booster rem yang untuk meringankan pengereman. Bisa kita lihat di sini itu gambar booster rem sebelum diinjak. Ini kan pedal remnya. Ini posisi belum diinjak. Walaupun booster rem berhubungan langsung dengan vakum mesin, dia tidak akan diafragmanya tidak akan ketarik ke depan karena di sini ada pernya ya teman-teman. Di per ini udah standarnya kuat menahan diafragma ini maju ke depan. Jadi walaupun ini dihisap sama intake manifold, dia tidak akan ketarik ke depan. Juga di sini lubang yang ini kebuka. Tadi kan udah saya jelaskan di video sebelumnya yang kita bongkar, ini ada lubang. Ini akan lubang depan sama lubang belakang ini akan ketemu kalau mamanya ini belum ketutup. Jadi pada saat belum direm, lubang ini akan kebuka ke area belakang sehingga vakuman di depan sama di belakang ini sama. Di depan diafragma sama di belakang diafragma itu tekanannya sama sehingga diafragma tidak akan ketarik ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Walaupun ini dihisap terus, dia tidak akan ke depan karena ada pernya juga. Terus tekanannya depan belakang sama karena ini kan ketutup ini yang ini. Terus ini lubang ke belakang sehingga diafragma tidak akan ketarik ke depan. Selanjutnya saat direm, ini direm ya, belum full tapi. Pada saat direm ini piston ini akan menutup lubang yang di tengah diafragma tadi sehingga kevakuman depan sama belakang beda. Yang depan ini ketutup sehingga vakuman makin kuat, apalagi ini yang ke belakang ditutup sehingga diafragmanya ini akan mudah atau enteng atau ringan ketarik ke depan karena kevakumannya beda. Ini kan kebuka yang belakang ya. Nah, saat kebuka, ruang di belakang diafragma akan berstatus atau berhubungan langsung sama udara luar sehingga tekanannya beda. Di sini kevakuman, di sini udara luar sehingga diafragma atau karet tadi itu akan mudah disedot, apalagi pada saat ditekan itu akan menjadi ringan karena kebantu kevakuman dari intake manifold. Ini juga ditutup jadi lebih ringan saat ngerem. Nah, ini pada saat direm full, ini kebukanya malah lebar ini yang belakang ini ya, pistonnya ini, sehingga berhubungan sama udara luar itu semakin banyak. Ini ditutup, otomatis kevakuman di sini itu kebantu sama manifold jadi lebih vakum, remnya jadi lebih ringan karena ini ketutup, ini lebih vakum dan dibantu tadi karet itu dia ketariknya lebih ringan. Di belakang juga berhubungan sama udara luar sehingga sini sama sini tekanannya beda, sini lebih vakum, sini udara atmosfer sehingga karet itu akan bergerak ke depan apalagi didorong sama pedal rem sama dibantu oleh vakum. Nah, di sini kalau udah dorong dia akan dorong master rem. Master rem akan mendorong minyak ke masing-masing rem depan belakang. Seperti itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih.